Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan saya Agni Aulia, anggota sosial politik di kantin Sospol, kajian Isu Terkini Sosial Politik. Di mana pada kali ini kita akan membahas mengenai kampanye kesadaran politik. Di mana di sebelah saya sudah ada narasumber yang sangat mengerti mengenai politik, terutama tema yang akan kita bahas kali ini yaitu September Hitam. Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Boleh Kang diperkenalin aja namanya? Nama saya Muhammad Raihan. Saya sekarang sedang bergiat atau punya jabatan di BEM Kema FPOK sebagai Ketua Deputi Sospol Kema FPOK. Nah, Kang Rehan sendiri ini mempunyai banyak sekali pengalaman berorganisasi, terutama di bidang sosial maupun politik, sehingga beliau dimandatkan menjadi Ketua Deputi Politik BEM Kema FPOK UPI pada periode tahun 2023 sampai 2024. Oleh karena itu, mungkin kita akan membahas mengenai September Hitam lebih dalam, lebih rinci, dan juga mungkin akan lebih paham ketika kita berbicara dengan ahlinya. Masih banyak yang harus dipelajari, harus diketahui. Ya. Oke, mungkin sekarang kita bincang-bincang santai aja ya mengenai September Hitam. Nah, menurut AA nih, September Hitam itu apa dan bagaimana sih terbentuknya kata-kata September Hitam, dan juga apa yang melatar belakangi peristiwa ini? Oke, latar belakang ya berarti. September Hitam mungkin sebenarnya karena akumulasi terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang berat gitu ya. Dimulai terjadinya pembunuhan aktivis di tahun 98 yaitu Marsina, dibunuhnya Munir, diracunnya Munir, terus dibunuhnya jurnalis Salim Kancil, ada dibunuhnya juga Wiji Tukul, hilangnya bahkan sampai sekarang Wiji Tukul tuh jasadnya pun belum ditemukan, belum ada, gitu, belum ada kejelasan. Jadi ya latar belakang terjadinya atau yang melatar belakangi September Hitam yaitu sebenarnya pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Ya, untung. Oleh karena itu mungkin kita akan familiar dengan September Hitam karena banyak sekali nih yang sudah tadi sebutkan. Salah satunya mungkin banyaknya sekali aktivis yang hilang di September Hitam ini, apalagi yang paling kita kenal itu G30 SPKI ya. Itu pun kemarin kita baru memperingati G30 SPKI ini atau September Hitam ini. Kita sangat tahu bagaimana kejinya orang-orang dahulu melanggar HAM semena-mena dan juga seberani itu gitu ya. Nah, bukan orang terdahulu sih, lebih tepatnya para pemangku kepentingan, bukan kebijakan. Tepatnya para pemangku kepentingan yang menduduki jabatan-jabatan yang ada di Indonesia. Oke, mungkin kenapa sih bisa dibilang pelanggaran HAM? Apakah AA pernah mengkaji mengenai undang-undang yang terkait dengan hak asasi manusia yang berhubungan dengan peristiwa tersebut? Kalau pasal ada di Undang-Undang tahun 1945, pasal 28E ayat 3 kalau nggak salah. Boleh dicek aja mungkin sekarang sambil kita ngobrol santai aja. Oke, mungkin yang pertama kita akan membahas dulu undang-undang yang melandasi hak asasi manusia itu, teman. Jadi setelah saya searching nih ya, ternyata Undang-Undang 1945 pasal 28E ayat 3 itu berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat ini sudah ada di Indonesia, merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Betul. Nah, menurut pandangan AA, apa nih korelasinya dengan peristiwa yang ada di G30 SPKI? Oke, kita ambil contoh peristiwa pembunuhan Marsina itu. Dia kan aktivis buruh, dia menyuarakan keresahan yang dialami buruh di Indonesia ya, bukan hanya regional di Pulau Jawa atau Pulau Sumatera, bukan. Tapi dia menyuarakan atas kurangnya upah yang diterima buruh, terus sistem kerja buruh itu seperti apa, dia menyuarakan hal itu. Namun di waktu itu kalau yang sepengetahuan saya, Marsina tuh diculik.
oleh para aparat ya, aparat, betul sekali, hilang selama 3 hari lalu ditemukan dengan kondisi sudah tewas, alat kelaminnya rusak dan hampir tidak berbusana. Seperti itu kejaman para aparat pada kala itu. Mungkin relevannya mungkin dari undang-undang tadi, di mana Marsina ini dia tidak punya hak untuk kebebasan berserikat ataupun mengeluarkan pendapat sebagai aktivis. Betul. Mungkin itu ya. Ya, salah satunya. Salah satunya itu. Lalu untuk penyebab dan faktor-faktor yang memicu konflik tersebut seperti ketidakpuasan politik, ketegangan antar kelompok masyarakat, atau masalah ekonomi, itu berpengaruh juga nggak sih pada zaman itu gitu? Sangat berpengaruh ya, terutama masalah ekonomi, apalagi ekonomi. Yang mungkin ya kita sudah tidak asing lagi dengan para pemangku kepentingan yang tentang kebijakan, yang melenggang ya ada korupsi, ada berbagai macam hal konflik yang terjadi yang disebabkan oleh para pemangku kepentingan ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak relevan gitu untuk masyarakat luas. Seperti itu. Mungkin masih terjadi ya sampai hari ini. Sampai hari ini pun masih terjadi. Bahkan ya bisa dibilang kepengurusan tatanan negara di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi ini ya seperti zaman Soeharto Jilid 2. Oh iya? Tuh. Mungkin ada beberapa kesamaan, lalu Ya, banyak ada relevansinya. HAM juga mungkin ya. Nah, mungkin AA sebagai aktivis politik mungkin ya di internal kampus ya, di mahasiswa. Mungkin AA lebih mengerti daripada mahasiswa lain, dan juga AA lebih peduli dari mahasiswa lain pada bidang politik ini. Nah, menurut AA, apa sih yang perlu mahasiswa lakukan atau peran mahasiswa dalam politik ini agar teman-teman di sini yang nonton bisa tahu gitu ke depannya kita harus apa, terutama saya sendiri karena saya bergelut di bidang sosial politik juga di himpunan gitu lah. Sebenarnya itu bukan hanya saya gitu ya sebagai aktivis di internal kampus atau aktivis mahasiswa, tapi sebenarnya tugas ataupun peran mahasiswa itu ada poin-poinnya yang menjadi social control, agent of change, terus political control, itu kan tertanam di situ di peran atau fungsi kita sebagai mahasiswa. Cuman persoalannya adalah bagaimana kita mengimplementasikan poin-poin tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa, itu persoalannya. Jadi jangan cuma tahu tapi perlu diimplementasikan juga gitu. Oke, mungkin karena kita tahu sangat banyak pelanggaran HAM, lalu masa lalu kelam, bahkan kemarin-kemarin pun sempat masih terjadinya pelanggaran pada September ini ya, September 2023 di era Pak Jokowi ini masih terjadi pelanggaran HAM. Nah, menurut AA nih, hal-hal yang bisa terpelajari agar bisa mencegah juga terjadinya September hitam lagi di September yang akan datang, itu apa, A? Jadi maknanya kita membahas September hitam pada hari ini tuh apa? Mungkin September hitam sebagai refleksi kita ya atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah kita sebagai mahasiswa tentunya itu harus tetap menjaga nalar berpikir kritis, harus merasa-rasa gitu akan hal kondisi objektif di masa hari ini sampai hari ini. Mungkin September kemarin di tahun 2023 masih terjadinya apa ya namanya, konflik agraria, penggusuran tanah, terutama di Dawelos. Dan tadi siang pun ada kejadian di Taman Sari. Pemkot Kota Bandung bersama Satpol PP dan ya orang-orang bayaran tentunya menggusur kembali salah satu warga yang berada di Taman Sari, Kota Bandung. Dimana di situ mereka tidak punya hak untuk hidup dengan layak ya. Betul. Padahal mereka pun punya tanah sendiri, tapi punya sertifikatnya apalagi gitu. Tapi karena kepentingan pemerintahan yang entah bagaimana cara bekerjanya, itu lagi-lagi terjadi pelanggaran HAM pada tahun 2023. Yang mungkin perlu kita tanamkan bahwa kita jangan perlu takut karena hak bersuara, hak kebebasan berpendapat diatur oleh konstitusi.
yang tadi mungkin disebutkan gitu ya oleh saya sendiri, pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi jangan terus mengkapitalisasikan rasa ketakutan itu, karena rasa ketakutan akan mereduksi akal sehat kita. Seperti itu. Mungkin itu salah satu wejangan ya dari A untuk kita sebagai mahasiswa. Nah, menurut A nih, dari peristiwa September Hitam selama ini dari dahulu kala sampai tahun 2023, apakah berdampak pada kegiatan sosial maupun politik pada hari ini? Kalau berdampak pasti tentunya secara tidak langsung pasti berdampak, karena masyarakat makin kesini makin takut gitu, untuk bersuara, untuk mengungkapkan pendapatnya atas kepemimpinan pemerintahan elit politik sekarang. Itu sih. Oke, mungkin apakah ada kasus yang sangat AA sukai atau sangat AA tertarik pada kasus ini dan menjadi acuan AA untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi lagi, itu kasus apa? Mungkin yang sangat fenomenal itu ya, adalah kasusnya pembunuhan Munir. Karena Munir dibunuh di atas pesawat ketika terbang di atas 3.000 meter, Iya. diracun, dia diracun gitu. Padahal gimana ya, bahwa Munir sebenarnya mengkritik bagian oposisi dari pemerintah agar pemerintah ini keberjalanannya ada sosial kontra yang diimplementasikan oleh masyarakat. Oke, mungkin itu yang sangat menarik. Mungkin teman-teman di sini bisa baca lebih banyak dan juga bisa jadi refleksi diri seperti yang sudah sebutkan. Mungkin karena di sini sudah ada audiens yang ada di belakang layar. Mungkin untuk audiens yang ingin bertanya mengenai isu yang sudah kita bahas mengenai September Hitam dari teman-teman Sospol maupun dari Hima Keperawatan, boleh langsung diutarakan saja pertanyaannya. Ya, boleh Kang. Saya Raffi Jaradam dari anggota Deputi Sosial Politik. Izin bertanya, tadi sudah disampaikan ya mengenai latar belakang dan juga upaya-upaya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan dari sudut pandang pemerintah, apakah sudah ada upaya-upaya konkret yang sudah dilakukan oleh pemerintah mengenai kasus tersebut? Untuk upaya penyelesaian belum mungkin ya, bahkan untuk pengakuan pun belum ada dari pemerintah, itu belum mengakui bahwa itu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara itu terhadap rakyatnya, belum ada untuk sampai saat ini. Jadi belum gentle untuk mengakui Ya, belum kesalahannya. berani pemerintah tuh, karena ya mungkin takut marwah pemerintah itu turun di hadapan rakyatnya. Oke, terjawab? Terjawab, terima kasih. Oke, terima kasih Raffi. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik. Perkenalkan, saya Dinda Zulfana Resya dari Deputi Sosial Politik. Izin bertanya, Kang, ada nggak sih faktor pendorong atau faktor lain nih kalau dilihat dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September, atau memang cuman kebetulan semata saja? Sebenarnya hanya kebetulan semata saja, namun pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September adalah pelanggaran HAM berat, eskalasinya berat. Jadi ada pembunuhan, ada penculikan, terus sampai saat ini ada yang belum ditemukan juga orangnya, seperti itu. Sebenarnya hanya akumulasi kasus pelanggaran HAM berat saja sebenarnya. Namun kan di bulan-bulan lain pun ada sebenarnya pelanggaran HAM, kasus pelanggaran HAM ada tetap. Mungkin hanya ikoniknya aja gitu, memperingati pelanggaran HAM, makanya dinamakan September Hitam. Walaupun ada di bulan-bulan lainnya pun mungkin sama-sama hitam, cuman karena dulu mungkin yang viralnya kasusnya di bulan September kayak G30 SPKI, Munir dan lain-lain, semuanya kebanyakan di bulan September, jadi makanya memperingati September Hitam. Bukan, tapi mungkin izin menambahkan ya, mungkin bukan karena kita memperingati bulan Septembernya, tapi memperingati kejadian yang kelam, pelanggarannya, lalu kesedihannya. Kita pun perlu mendoakan, lalu perlu terus merawat ingatan dan menolak lupa atas terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu terjawab. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi?
Tadi kan ada pembahasan terkait kasus Munir. Kan pembunuhannya tuh terungkap dan yang ditangkap itu si pilot. Dan aku pernah baca di mana si pilot itu dibawahi senjata. Dan Munir juga katanya sempat dipindah dari kelas ekonomi ke kelas bisnis. Iya. Nah, tanggapan AA terkait si pilot yang dibawahi senjata itu apakah termasuk pelanggaran HAM? Karena kan di Indonesia itu kan kepemilikan senjata itu ilegal. Mungkin itu saja pertanyaan. Mungkin bukan pelanggaran HAM ya, tapi gimana kasus pembunuhan itu terencana dengan terstruktur gitu. Jadi emang direncanakan saja gitu, kasus pembunuhannya emang direncanakan saja, bukan hanya kasus pelanggaran HAM. Kalau kasus pilot dipersenjatai dengan senjata itu adalah penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil seperti itu. Mungkin terjawab. Oke, baik teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oke, mungkin karena teman-teman di sini sudah cukup paham mengenai apa itu September Hitam, dan juga kita sudah berbincang selama kurang lebih 15 menit bersama ahli pada politik mahasiswa. Masih belajar. Di sini mungkin pada akhir sesi kali ini saya terutama ingin mengajak para mahasiswa di sini maupun masyarakat yang menonton video ini untuk jangan takut bersuara, jangan takut berpendapat, karena pada hari ini kita sudah punya konstitusinya, kita sudah punya kebebasan berpendapat. Kita jangan takut akan hal-hal yang dulu biarkan jadi pelajaran dan juga dijadikan doa untuk mereka yang sudah berjuang. Tetapi untuk hari ini kita perlu mencegahnya dan juga harus lebih berani. Mungkin dari September Hitam ya, tadi kita udah bahas Undang-Undang 1945 pasal E Pasal 28 Pasal E 28 ayat ayat 3 tahun 1945. tahun 1945. Lalu ada beberapa contoh kasus yang terjadi pada bulan September dari dahulu kala, dari zaman Indonesia baru merdeka mungkin sampai detik ini pada tahun 2003, bahkan saat kita sedang melaksanakan podcast ini masih terjadi pelanggaran HAM Represivitas oleh aparat kepolisian dan pemerintah. pada tadi siang hari. Mungkin itu menjadi acuan maupun tamparan untuk kita agar lebih baik ke depannya dan juga mencegah akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM, di mana kita sebagai mahasiswa mungkin sekarang sudah teredukasi akan adanya podcast ini. Jadi mungkin pada akhir sesi ini kami sebagai Sospol pada Himpunan Keperawatan pada periode 2023-2024 banyak-banyak berterima kasih kepada Akang ya, karena sangat banyak memberikan wawasan maupun pencerahan bagi teman-teman maupun saya yang belum terlalu paham mengenai September Hitam. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Ak? Oke, bukan ada penyampaian, mungkin penyampaian hanya sedikit. Harapannya kawan-kawan mahasiswa, rekan-rekan seperjuangan yang ada di internal kampus maupun eksternal kampus tetap menjaga dan merawat ingatan, menolak lupa atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, dan tetap berjuang konsisten berjuang, konsisten untuk belajar, konsisten untuk resah dengan apa yang terjadi di Indonesia. Dan mungkin bolehlah tangan kirinya diangkat sebagai bentuk perlawanan. Ikuti kata-kata saya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup pendidikan Indonesia. Hidup pendidikan Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang lawan. Ketika saya bilang jangan diam, kawan-kawan boleh menjawab dengan lawan. Jangan diam. Lawan. Jangan diam. Lawan. Salam demokrasi. Salam. Baik, mungkin mereka. Baik, karena ini sesi akhir mungkin ada pemberian penghargaan sertifikat kepada Akang. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga saja video ini bermanfaat dan juga harap saya ada aksi maupun Eskalasi lanjutan ya mungkin.
atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM, kita harus terus kita berjuang untuk melawan ketidakadilan di negeri ini, karena bahwasanya kan sudah ada, mungkin tadi koreksi, bukan hanya hari ini ya konstitusi itu ada, tapi sejak tahun 1945 bahwa konstitusi untuk berpendapat, berdiskusi, berserikat itu sudah diatur. Ya mungkin jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa sebarkan manfaat ini ke teman-teman yang lain. Mungkin saya sebagai moderator pada podcast kali ini di Kantin Sospol, kajian isu terkini sosial politik, Himpunan Keperawatan periode 2023-2024, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.